Pertiwi sebagai moderator pada pagi hari ini. Salam hormat pada Pak Ketua Adopsi, Bapak Dr. Rahmadi, beliau guru saya ini, promotor saya juga. Kemudian yang kedua, narasumber Ibu Dr. Imas Juwaidah. Salam kenal Ibu Imas. Saya sempat dengar-dengar kemarin itu sebelum saya promosi itu dokter umpatan ya. Jadi saya bertanya-tanya, akhirnya terjawab juga hari ini ya. Oke. Kemudian teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, semoga yang teman-teman yang mau promosi dan tertutup ini segera menyusul, segera menyelesaikan studinya seperti sarannya Pak Promotor tadi ya. Oke, izin berbagi layar ya Bu ya. Bisa terlihat Ibu? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini sebenarnya saya buat dari petikan hasil riset kemarin, dan ini tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Imas ya, terkait dengan umpatan pada perspektif pragmatik. Kajian saya lebih fokus pada menggali fenomena degradasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di kawasan wisata di area Lombok ya. Dan saya yakin juga di daerah Bapak Ibu pasti ada yang seperti daerah kami. Oke, semoga ini menjadi acuan, menjadi dasar referensi untuk kajian-kajian berikutnya. Oke, seperti kita ketahui Bapak Ibu, kondisi penggunaan bahasa Indonesia yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah meroket ya. Jadi sudah terbang kemana-mana, dipakai oleh beberapa negara, dan kemudian banyak sekali pertukaran-pertukaran mahasiswa, dan di sana mahasiswa kita mengajarkan tentang bagaimana mengenal budaya Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kita kenal dengan mata kuliah MIPA saat ini. Oke. Kita amati dulu beberapa regulasi kebahasaan yang sudah ada dan sudah diimplementasikan sebagai dasar pemerintah sebagai acuannya di dalam menerapkan aturan-aturan kebahasaan di daerah. Yang pertama, ini sumbernya dari Badan Bahasa ya. Pertama tentang UUD 1945, kemudian Undang-Undang pada tahun 2019 tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kemudian Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, kemudian Perpres tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam beberapa forum resmi intinya. Kemudian yang terakhir itu tentang kebijakan nasional dan kebahasaan dan kesastraan. Ini yang menjadi regulasi di dalam penerapan penggunaan bahasa Indonesia di semua tempat, utamanya di ruang publik, khususnya di ruang publik kawasan wisata di daerah NTB. Kemudian ada beberapa landasan kenapa di daerah-daerah itu terjadi ibaratnya peperangan kebahasaan mungkin. Dari tadi sudah disampaikan tentang adanya umpatan-umpatan yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang negatif, tetapi pada implementasinya itu adalah umpatan itu juga menjadi sebuah motivasi dan keakraban antara satu dengan yang lain. Oke. Kemudian dari data yang saya ambil,
Ada beberapa negara dengan jumlah bahasa terbanyak pada tahun 2023 ini adalah Indonesia urutan kedua. Oke. Indonesia itu urutan kedua sebagai negara yang memiliki bahasa daerah sekitar 720 bahasa daerah dalam status yang sudah disampaikan tadi ya. Ada yang aman, ada yang kurang aman, dan ada yang perlu revitalisasi yang mendalam. Kemudian data inilah yang membuat adanya berbagai macam kebingungan di masyarakat. Ada yang mengutamakan bahasa Sasak, mengutamakan bahasa Indonesia, ada yang mengutamakan bahasa Inggris. Tapi pada kali ini saya fokus pada bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kawasan wisata, khususnya tentang tadi saya revisi apa yang disampaikan oleh Ibu Moderator, pelancong ya, datangnya para wisatawan di kawasan wisata. Kemudian kalau kita lihat dari data Kemendikbud pada tahun 2015 sampai 2022, penggunaan bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah sangat bermartabat. Buktinya adalah ada 428 lembaga di luar Indonesia yang mengembangkan, yang memfasilitasi orang-orang di luar sana untuk belajar BIPA, ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang bahasa Indonesia dan bisa mengungkapkan bahasa Indonesia. Kemudian dari data terakhir, Pak Edu, saya ambil dari sumber Badan Bahasa, sekarang sudah bertambah menjadi 529 lembaga di seluruh Indonesia. Yang terbaru kemarin, bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa internasional pada forum UNESCO yang kemarin kita dengar. Selanjutnya, degradasi penggunaan bahasa Indonesia di kawasan wisata ini sangat rentan Bapak Ibu. Kenapa sangat rentan? Karena kondisi daerah wisata itu adalah dipenuhi oleh para wisatawan atau yang kita sebut dengan pelancong dari luar Indonesia terutama. Dan ini menyebabkan dari sisi pariwisata memikirkan dari aspek ekonominya, bagaimana memudahkan para wisatawan itu bisa menikmati wisata di tempat itu. Nah, dari sanalah sebagian besar para pelaku usaha yang ada di daerah wisata itu lebih mementingkan aspek ekonominya juga, ya. Misalnya dengan mengutamakan bahasa Inggris, baik itu dari nama-nama tempat, nama petunjuk arah, petunjuk jalan, kemudian nama hotelnya, rumah makannya, menu makanannya, dan lain sebagainya. Itu yang kita temukan di daerah wisata. Nah, kalau kita lihat potret pemartabatan bahasa Indonesia di kawasan wisata di Indonesia, salah satu contoh misalnya di Taman Mini Indonesia, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, di sana hampir kita tidak menemukan pengutamaan bahasa Inggris. Ini bisa dilihat dari contoh-contoh ini. Di Taman Mini itu lebih mengutamakan bahasa Indonesia dan selanjutnya diikuti oleh penggunaan bahasa asing. Ini yang tepat di dalam pemartabatan bahasa Indonesia. Dan ada sekitar di Kota Mataram, itu di Hotel Santika, ya, di daerah saya, itu yang murni malah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dari beberapa contoh ini misalnya petunjuk tempat sholat, kemudian toilet dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa Indonesia dan diikuti oleh bahasa Inggris. Ini pemartabatan bahasa Indonesia yang layak. Dan kalau kita amati dari potret ini, Taman Mini itu tidak pernah kurang dari wisatawan asing. Dan ini tidak menyebabkan pengurangan pendapatan sebenarnya, ya.
Nah, tetapi di lapangan, implementasinya di lapangan, di kawasan-kawasan wisata, khususnya di NTB yang baru berkembang, justru para pelaku wisata itu menganggap bahwa dengan menggunakan bahasa mereka itu lebih memudahkan mereka untuk memahami konteks yang ada di daerah Lombok. Karena ini juga lebih diintervensi oleh pemerintah. Salah satu program pemerintah NTB itu mendatangkan jutaan wisatawan misalnya. Nah, inilah yang dikejar oleh para wisatawan, kemudian Pemda dan lain sebagainya. Ini beberapa faktor-faktor yang memungkinkan untuk tidak memartabatkan bahasa Indonesia di daerah sendiri. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan degradasi di ruang publik, utamanya di kawasan wisata. Yang pertama, permasalahannya itu adalah kuantitas wisatawan mancanegara. Datangnya banyaknya wisatawan mancanegara ini menyebabkan pola pikir pengelola wisata, pola pikir daerah itu lebih mementingkan kebutuhan mereka. Itu yang terjadi. Sehingga aturan-aturan regulasi bahasa tadi sampai hari ini kalau Bapak Ibu amati, misalnya nih peraturan tentang pelanggaran atau pembakaran bendera, itu ada hukumannya. Tapi kalau orang melanggar penggunaan bahasa Indonesia, tidak memartabatkan bahasa Indonesia sesuai aturan itu, sampai hari ini belum ada aturannya, baik itu dari undang-undang, peraturan pemerintah, apalagi peraturan daerah. Di NTB contohnya misalnya, pada tahun 2019 sudah menerbitkan perda tentang pemartabatan budaya. Tetapi yang ditekankan pada pemartabatan budaya itu adalah lebih kepada bagaimana membudayakan budaya-budaya daerah, seperti tarian dan lain sebagainya, tidak fokus pada aspek kebahasaannya. Kemudian yang kedua, keragaman penggunaan bahasa di kawasan wisata. Nah, beragam penggunaan bahasa Indonesia, beragam penggunaan bahasa di kawasan wisata itu menyebabkan ada kalau dalam sosiolinguistik itu apa istilahnya ya? Peperangan bahasa. Bahasa yang mayoritas lah yang akan memenangkan peperangan bahasa itu sendiri. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke NTB, khususnya di kawasan Giri Trawangan tuh, ada 3 giri di sana, Bapak Ibu hampir merasa tidak berada di Lombok, tidak berada di Indonesia, tetapi suasananya itu adalah seperti berada di luar negeri. Itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ada inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks di ruang publik. Misalnya inkonsistensi itu lebih kepada penggunaan bahasa monolingualnya, bilingualnya, nanti saya contohkan, dan multilingualnya. Yang terakhir itu adalah lemahnya regulasi kebahasaan. Ini yang paling penting nih. Kalau tidak ada sanksi misalnya administratif, kemudian aturan itu tidak tertuang dalam peraturan daerah, ya, kemudian perdesnya, maka dan rata-rata pelaku wisata itu adalah alasannya seperti itu. Karena sampai hari ini tidak ada sanksi bagi pelanggar pemartabatan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, ini bisa dilihat dari beberapa dominasi penggunaan bahasa di kawasan wisata Lombok, Bapak Ibu. Dari 470 artefak atau landscape bahasa linguistik yang saya amati, dominasinya itu dalam penggunaan 2 bahasa, misalnya ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu didominasi oleh penggunaan bahasa Inggris. Misalnya penggunaan bahasa Inggris dulu nih, kayak contoh yang tadi. Penggunaan bahasa Inggris baru bahasa Indonesia, itu yang lebih banyak. Kemudian yang kedua itu baru penggunaan bahasa Inggris. Dari 470 data itu hanya 54 penggunaan bahasa Indonesia murni. Itu yang terjadi di daerah wisata, terutama di 3 gili itu. Kemudian selanjutnya
Eh, Penggunaan bahasa di kawasan wisata itu bentuk-bentuk dari temuan tadi Bapak Ibu, misalnya nih, oke, kayak ini misalnya villa kayu. Villa ini kan di dalam bahasa Indonesia itu sudah ada padanannya, tetapi karena ketidaktahuan, ya, kemudian kurang literasi kebahasaan dari pelaku wisata, kemudian pegawai dan lain sebagainya, ya, itu yang salah satu penyebab dari adanya degradasi ini. Kemudian selanjutnya eh, penyebab umum yang saya temukan dari degradasi penggunaan bahasa di kawasan wisata, Bapak Ibu, pertama bahasa mayoritas. Oke. Kenapa saya masukkan bahasa mayoritas menjadi poin pertama di sini? Karena di sana itu adalah hampir Bapak Ibu pemilik hotel, kemudian restoran dan lain sebagainya itu lebih didominasi oleh orang-orang luar. Pendatang sementara penduduk setempat itu karena pengaruh pendidikannya itu lebih mengambil pekerjaan di luar dari diri, pergi ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, multilingual, ya, keanekaragaman bahasa di sana. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor globalisasi. Kita tidak bisa lepas dari faktor globalisasi tentunya, dengan adanya media, kemudian berita dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu adalah migrasi. Oke. Migrasi seperti yang disampaikan Ibu Imas tadi. Kemudian yang kelima, nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya, yang paling menarik juga, perkawinan antar etnik. Oke. Ini yang terjadi. Misalnya orang luar itu di sana, orang luar itu kan tidak bisa memiliki tanah di Indonesia. Salah satu caranya adalah menikahi orang setempat. Ya. Ini salah satu strategi orang luar untuk memiliki lahan di tempat itu. Makanya di kawasan itu lebih didominasi oleh orang luar. Kemudian yang keenam, kurangnya penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Ini disebabkan karena tadi, ya, aturannya, regulasinya belum jelas, sanksinya belum jelas, karena inilah yang menyebabkan kurang ada penghargaan. Di luar sudah dihargai begitu tinggi, sementara di daerah sendiri kita kurang menghargai penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, intensitas penggunaan bahasa Indonesia. Oke. Ini dari segi artefaknya ya, dominasinya itu adalah penggunaan bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang kedelapan itu adalah faktor ekonomi. Oke. Ini juga sangat penting karena kebutuhan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang setempat itu mau tidak mau harus menguasai bahasa asing ya, tetapi implementasinya itu yang ini ya yang agak keliru. Nah kemudian ada beberapa strategi yang direkomendasikan kemarin dari hasil riset itu. Pertama, optimalisasi kebijakan pemerintah. Oke. Ini penting Bapak Ibu, karena tonggak utama di dalam penerapan aturan dan lain sebagainya itu adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu kuat dari sisi peraturan, misalnya tata tertibnya, perdanya, perpresnya, kemudian perdesnya, ini harus kuat sehingga semua pelaku usaha, pelaku wisata di sana, saya yakin seperti contoh di negara-negara lain, misalnya di Jepang, di Thailand, itu bisa ini ya, bisa mempertahankan bahasa negaranya, bahasa daerahnya. Yang kedua itu adalah optimalisasi peran lembaga pendidik dan lembaga sosial. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Lembaga-lembaga pendidikan di daerah wisata itu lebih dominan memberikan ekstrakurikuler itu untuk menguasai bahasa asing. Tetapi belum ada yang saya temukan kegiatan-kegiatan ekstra itu yang justru lebih kepada bagaimana pemertahanan bahasa itu sendiri. Misalnya ada klub-klub baca, ya, klub teater dan lain sebagainya yang ini merupakan sarana untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, optimalisasi peran lembaga bahasa dan kantor bahasa. Oke.
Peran kantor bahasa selama ini memang kita lihat di daerah saya itu sudah baik ya, sudah mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia. Tetapi dari hasil FGD yang saya lakukan ternyata eh, regulasi ataupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan, sosialisasi yang dilakukan oleh kantor bahasa itu tidak terimplementasi dengan baik karena terkendala regulasi tadi ya, peraturan yang jelas dari pemerintah daerah dan RTS-nya juga. Kemudian yang keempat, optimalisasi peran pelaku wisata. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana meningkatkan SDM yang ada di restoran misalnya, di rumah makan dan lain sebagainya. Peningkatan-peningkatan ini tentu dengan bekal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tempatnya di mana, kemudian utamanya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah optimalisasi pembinaan media massa. Media massa ini sangat penting karena ini yang bisa mengubah, salah satu yang bisa mengubah pola pikir manusia. Dengan media massa orang sudah bisa melihat di rumahnya sendiri dan lain sebagainya, dan saya yakin dengan pembinaan media massa khususnya di dalam pemertabatan bahasa Indonesia ini akan salah satu strategi untuk mengurangi dampak penggunaan penggunaan bahasa asing, pengutamaan bahasa asing di daerah wisata. Selanjutnya, simpulannya Bapak Ibu, pertama tentang penyebabnya tadi, tentang penggunaan bahasa mayoritas, yakni nominasi penggunaan bahasa Inggris, multilingual pelaku wisata, globalisasi, migrasi, perkawinan antar etnik, kurang penghargaan terhadap bahasa Indonesia, intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang kurang, sangat kurang. Yang terakhir itu adalah faktor ekonomi. Kemudian upaya-upaya mitigasi yang direkomendasikan itu adalah bagaimana mengoptimalisasikan kebijakan pemerintah dengan segera menerbitkan perda-perda yang khusus menekankan pada sanksi dari pelanggar penggunaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah optimalisasi peran lembaga pendidikan dan lembaga sosial, kemudian optimalisasi peran lembaga bahasa dan kantor bahasa, optimalisasi peran pelaku wisata, dan terakhir itu adalah pembinaan media massa.